Oke, dengan adanya latar belakang yang telah digambarkan tadi lewat video, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruh motivasi belajar pada hasil belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Restu Awaludin Halik dengan NPM 2021 105150444, dan penelitian ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah aplikasi komputer pada ilmu psikologi. Nah, konsep penelitian yang saya pakai itu pertama menggunakan metodologi kuantitatif dengan pengambilan sampel, yaitu simple random sampling, yang dimana itu tuh merupakan bagian dari probability sampling, di mana saya mengambil subjek atau sampel tanpa membatasi apapun itu. Nah, lalu untuk mengetahui pengaruh atau tidak, saya menggunakan pengujian korelasi dengan JISP. Instrumen penelitian untuk variabel motivasi belajar dan hasil belajar itu, untuk motivasi belajar sendiri saya menggunakan dari Chermis dan Gulman, yaitu tahun 2021. Dia menyebutkan ada 4 aspek dalam motivasi belajar, yaitu dorongan mencapai tujuan yang diinginkan, komitmen, inisiatif, dan optimis. Lalu untuk hasil belajar sendiri saya menggunakan Gagne atau teorinya Gagne pada tahun 1972, namun saya menemukan inian lanjutannya dari Suprijono tahun 2009, yaitu berupa informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi, kognitif, dan keterampilan motorik, serta sikap. Dan itu yang menjadi landasan item-item yang setelah saya buat untuk meneliti apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar itu. Nah, di sini ada pengujian beberapa item. Pertama, reliabilitas, di mana reliabilitas yang saya miliki itu uh, memiliki nilai alpha Krombach di 0,721, di mana itu menyatakan bahwa reliable karena di atas 0,70. Dan ini pernyataan saya ini divalidasi oleh Ghazali tahun 2016 dengan pernyataan bahwa alpha Krombach yang melebihi 0,70 dapat dinyatakan reliable instrumennya gitu. Lalu di sini ada asumsi normalitas. Normalitas dari distribusi dari data saya itu bisa dinyatakan tidak terlalu baik karena melebihi melebihi 0,05, di mana itu tuh 0,05 merupakan bagian apa ya, 0,05 itu merupakan batas umum signifikansi gitu dalam penelitian. Lalu hipotesis yang digunakan dalam penelitian saya itu yang pertama ada motivasi belajar H1 dan H0. H1 itu motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dan mahasiswi, lalu H0 motivasi belajar tidak mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dan mahasiswi. Nah, dari hipotesis ini dan pengujian yang tadi mendapatkan hasil di mana H1 diterima atau motivasi belajar yang memiliki pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa dan mahasiswi di kampus, di mana hal ini diterima karena p-value dari uji correlation pada itu sebesar 0,018, yang dimana itu artinya ada signifikansi sebesar 1,8%, dan itu di bawah 0,05 atau 5%, sehingga hal tersebut dapat divalidasi adanya pengaruh meskipun tidak signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Perlu disimpulkan, jadi dari seluruh rangkaian video ini dapat disimpulkan bahwa benar adanya pengaruh dari motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa atau mahasiswi di kampus walaupun tidak terlalu signifikan. Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti motivasi belajar dengan hasil belajar, tolong diteliti lebih lanjut masalah skala yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih pasti atau pembaharuan hasil dalam penelitian variabel ini. Mungkin itu saja dari saya selaku peneliti pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.